tetapi itu berarti seolah-olah kurikulum itu kan hanya mata pelajarannya bahasa saja, atau kalau numerasi itu berhitung saja. Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MKTalks Academy, kita berjumpa kembali pada hari ini bersama Prof. Ali Saukah untuk membahas berbagai macam isu dan topik hangat terkait dengan dunia pendidikan. Dan salah satu topik hangat yang layak untuk kita bahas pada hari ini adalah salah satu chapter yang ditulis oleh Prof. Ali di dalam bukunya I Teach What I Believe, yaitu di chapter 70 itu terkait dengan literasi and language teaching. Jadi di episode sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan AKM dan literasi, yaitu terkait dengan kemampuan membaca dan menulis yang saya tanyakan pada waktu itu, dan mungkin hari ini kita akan lebih membahas lebih dalam dengan topik tersebut, yaitu literasi. Dan sedikit pembuka mungkin, di beberapa literatur kita menemukan bahwa kata literasi itu mewakili kemampuan untuk membaca dan menghitung begitu. Jadi ketika seseorang sudah bisa membaca, sudah bisa menghitung, we can call that person as a literate person. Jadi orang yang sudah terliterasi begitu. Apakah cukup dengan definisi yang demikian di era yang saat ini sedang terdisrupsi dengan berbagai macam kemajuan teknologi? Nah, kita akan membahas hal ini bersama Prof. Ali Saukah, PhD. Saya sampai terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas Salim? Alhamdulillah baik, Prof. Semoga Prof. Ali juga selalu sehat. Baik. Nah, amin. Kita lanjut, Prof, dengan topik kita pada hari ini tentang literasi begitu, dan juga kaitannya dengan language teaching atau pengajaran bahasa. Seperti apa insight yang akan Prof bagikan terkait dengan hal tersebut? Ya, Mas Salim. Jadi ini memenuhi janji yang pernah saya sampaikan yang kaitannya dengan implikasi dari pelaksanaan kebijakan kementerian tentang AKM yang mengganti ujian nasional ya. AKM itu tidak lagi berisi assessment untuk tiap mata pelajaran, tapi hanya literasi membaca dan numerasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan asesmen nasional yang termasuk di dalamnya itu adalah survei tentang karakter, survei tentang lingkungan belajar. Jadi topik pembicaraan pada hari ini difokuskan pada bagaimana sekarang implikasi dari pemberlakuan pelaksanaan AKM yang hanya mencakup literasi membaca dan numerasi itu pada kurikulum. Pada dasarnya kalau saya menyebut kurikulum itu adalah yang paling menonjol adanya sekian banyak mata pelajaran yang harus diajarkan. Itu sebetulnya struktur kurikulum ya, tetapi sekali lagi banyak orang bicara mengenai bagaimana kurikulumnya itu lebih banyak dikaitkan pada struktur kurikulum yang direalisasi dalam bentuk mata pelajaran. Jadi kalau terkait dengan bedanya dengan ujian nasional, ini menyolok sekali ya. Jadi tidak dalam kaitannya dengan mata pelajaran. Jadi tidak kalau ujian nasional itu sangat terkait dengan mata pelajaran yang ada dalam kurikulum. Jadi artinya kalau ujian nasional itu dimasukkan beberapa mata pelajaran yang tidak dicakup dalam ujian nasional ada di ujian sekolah. Nah, AKM itu tidak lagi terkait dengan struktur kurikulum. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana literasi membaca dan numerasi. Itu saya hanya ingin memfokuskan pada literasi membaca kaitannya dengan kurikulum, struktur kurikulum. Nah, dalam struktur kurikulum itu ada mata pelajaran bahasa, yaitu bahasa Indonesia, jelas wajib itu. Kemudian bahasa asing yang diwajibkan adalah bahasa Inggris untuk SMP dan SMA. Kemudian juga sebagai muatan lokal lah gitu, bisa aja bahasa daerah. Jadi pada dasar atau bahasa asing lainnya. Ya, bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan mata pelajaran bahasa asing yang wajib. Tentu kalau untuk sekolah-sekolah tertentu bisa juga
yang diwajibkan sebagai bahasa asing itu juga tidak hanya bahasa Inggris misalnya. Nah, sehingga kemudian yang perlu dibahas, perlu dipertanyakan bagaimana ini diberlakukan terkait dengan masalah kurikulum. Jadi kalau dari segi mata pelajaran, dari segi kurikulum, yang paling bertanggung jawab untuk literasi membaca adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, utamanya bahasa Indonesia. Tapi kemudian juga bahasa asing lainnya, atau bahasa asing yang wajib bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, tapi juga bisa bahasa daerah. Ya, tetapi itu berarti seolah-olah kurikulum itu kan hanya mata pelajarannya bahasa saja, atau kalau numerasi itu berhitung saja. Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Mata pelajaran yang lain kan banyak. Gitu. Terus gimana itu? Apakah itu tidak lagi dianggap penting? Nah, saya melihatnya ini sekali lagi kalau di dalam assessment itu dianggap kompetensi minimal, tapi kalau saya menyebutnya sebagai kompetensi yang mendasar, yang mendasari semua mata pelajaran. Jadi istilahnya itu kalau boleh saya sebut, literasi membaca itu tidak hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran bahasa, tapi juga sangat diperlukan untuk mendasari pencapaian pembelajaran dari semua mata pelajaran. Sehingga kemudian bisa disebut, apapun mata pelajarannya yang bukan bahasa, itu menyampaikan konten, ya, konten, isi dari mata pelajaran yang perlu dibelajarkan kepada siswa, yang perlu dikuasai oleh siswa, itu melalui apa? Melalui membaca, ya, melalui literasi membaca, melalui membaca. Jadi kalau dalam kaitannya dengan metode pembelajaran bahasa, ada yang disebut dengan content based language learning, ya. Content based language learning. Ya, kalau content based language learning itu lebih banyak difokuskan pada bagaimana belajar bahasa melalui konten. Tapi mungkin saja itu diplesetkan begitu menjadi language based content learning, ya. Atau reading atau literacy based content learning. Kalau kontennya itu misalnya katakanlah geografi, itu bisa saja disebut sebagai ini akal-akalan saya ini, ya. Ini istilah saya sendiri, ini saya belum cek di literatur, bisa saja disebut sebagai literacy based atau mungkin reading based, atau saya lebih banyak menyebut literacy based geography learning. Kalau history ya literacy based history learning. Apalagi bisa IPS juga social studies learning. Itu menarik sekali, Prof. Berbagai macam istilah bisa muncul ini, ya. Iya, literacy tetap artinya itu literacy based, dasarnya itu, atau kalau boleh saya menyebut dasarnya itu, medianya itu melalui membaca. Baik. Dan mungkin kalau lebih jauh lagi tidak hanya melalui membaca, tapi melalui membaca menulis. Baik. Saya boleh bertanya lagi, Prof? Boleh saya teruskan dulu, ya. Baik. Jadi kalau Mas Salim bisa mengkaji pustaka sekarang, di literatur sekarang, definisi literacy itu bukan hanya reading, writing, tapi semua keterampilan berbahasa, karena pada dasarnya itu menyangkut bagaimana bisa menggunakan bahasa untuk komunikasi. Sehingga kemudian bahkan kalau di dalam definisi literacy di UNESCO misalnya,
itu bagaimana dengan adanya literasi itu menciptakan lulusan yang bisa menjadi warga negara dunia. Warga negara dunia. Jadi warga negara dunia itu dalam dimensi apapun, orang kan harus bisa membaca, orang harus bisa menulis apa yang dia peroleh dari yang dibaca, dan orang harus bisa menyampaikan gagasan-gagasan melalui tulisan, yaitu berarti itu keterampilan menulis, dan melalui lisan berarti keterampilan membaca, berbicara. Jadi empat keterampilan berbahasa yang biasa dikenal sebagai cakupan kurikulum pendidikan bahasa itu menjadi bagian yang utuh dalam definisi literasi. Sehingga kemudian definisi literasi tidak hanya membaca, ya, tidak hanya membaca, tapi semua keterampilan berbahasa, tapi lebih dari itu penguasaan empat keterampilan berbahasa ini dalam kaitannya untuk menjadi warga negara Indonesia dan bahkan warga negara dunia yang berfungsi, yang lebih bisa meningkatkan kemanusiaan lah, hubungan kemanusiaan, kesetaraan manusia. Ini sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara dunia. Tidak hanya kemudian terampil berbahasa dalam artian empat keterampilan berbahasa saja, tapi kemudian itu difungsikan untuk bisa menjadi anggota masyarakat dunia, masyarakat nasional ya di Indonesia, warga negara Indonesia, warga negara dunia. Jadi oleh karena itu, kalau toh misalnya itu tadi empat literasi membaca itu dikaitkan dengan kurikulum, maka ini bisa menjadi media bagaimana membelajarkan peserta didik dalam setiap mata pelajaran yang beda-beda. Ya, jadi tidak boleh lagi kemudian itu tidak menggunakan sarana literasi untuk membelajarkan setiap mata pelajaran. Nah, dalam kaitannya dengan kurikulum ini tidak perlu ada perubahan kurikulum ya. Sehingga kemudian misalnya katakanlah ada mata pelajaran khusus yang disebut dengan literasi membaca, tidak lagi ada kemudian setiap mata pelajaran itu harus ada capaian pembelajaran yang terkait dengan literasi membaca, tapi cukup strategi pembelajarannya di setiap mata pelajaran harus memanfaatkan sarana membaca, literasi membaca ini menjadi media menyampaikan kontennya yang tadi saya sebut itu ya, literacy based content learning tadi. Kontennya itu bisa setiap mata pelajaran itu. Nah, ini biasa dikenal kalau dulu lebih terkait dengan masalah pembelajaran bahasa. Kalau dulu itu istilahnya itu language across the curriculum. Kalau saya menyebutnya, ini memang masih akal-akalan saya ya, itu literacy across the curriculum. Jadi across the curriculum itu ya artinya pada setiap mata pelajaran itu juga harus memanfaatkan media yang sifatnya itu dasarnya itu adalah literacy. Ya, tidak hanya membaca dalam kaitannya dengan definisi literasi tadi, tetapi juga menulis apa yang dibaca, ya. Kemudian juga menyampaikan konten apa yang hasil membaca dan menulis tadi, ya. Dalam komunikasi secara lisan berarti itu keterampilan berbicara juga. Tapi ingat, literasi ini bisa juga teksnya itu tidak harus tertulis, tapi bisa teksnya itu dalam bentuk lisan. Jadi menyimak, ya, mendengarkan YouTube dan seterusnya. Itu termasuk bagian dari literasi. Jadi literasi ini menjadi dasar untuk menyampaikan konten, apapun kontennya, untuk setiap mata pelajaran yang ada dalam kurikulum. Begitu Mas Salim. Baik.
Mungkin pertanyaan penutup, Prof. Saya baru saja membaca beberapa hari yang lalu terkait dengan laporan PISA tahun 2018, di mana di dalam laporan tersebut negara kita menduduki peringkat nomor 2 paling bawah terkait dengan literasi membaca ini. Dan apakah sejauh ini, apakah sudah terlihat kesiapan dari para pembuat kebijakan publik atau policy maker dalam bentuk kebijakan pendidikan nasional, Prof, terkait dengan hal tersebut? Ya, kalau ini pendapat saya pribadi ya, jangan sampai kemudian arah pendidikan nasional itu hanya karena PISA. Jangan pernah mengarahkan kebijakan pendidikan nasional itu hanya karena adanya PISA yang menunjukkan performance yang tidak seperti yang diharapkan ya. Tetapi bahwa dengan adanya hasil PISA yang tidak menggembirakan itu sebagai semacam warning ya, warning. Jadi saya melihat kalau kemudian arah kebijakan kita itu tidak jelas, tidak efektif, maka instrumen assessment apapun termasuk PISA akan menunjukkan capaian pembelajaran peserta didik di Indonesia itu tidak akan baik. Jadi PISA itu sebagai satu cermin saja, bukan untuk menjadi tujuan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Jadi jangan sampai terjadi itu. Kalau saya dengar misalnya perintah presiden bahwa ini harus memperbaiki nilai PISA, itu saya kira harus dimaknai beda. Jadi makna yang saya anggap benar adalah tolong orientasikan kebijakan pendidikan nasional di Indonesia agar kemudian kalau diukur oleh PISA dan oleh instrumen assessment yang lain itu betul-betul menunjukkan keunggulan hasil pendidikan di Indonesia. Jadi kalau saya melihat seperti yang tadi saya katakan, bagaimana kemudian akhirnya peserta didik di Indonesia itu disiapkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, warga negara dunia yang baik, dan itu tidak bisa lepas dari keunggulan literasi yang dikembangkan. Dan kebetulan juga istilah literasi itu bisa diartikan knowledge, jadi knowledge about mata pelajaran masing-masing tadi. Jadi tetap saja dalam kaitannya dengan sejarah, bukan hanya semata-mata literasi membaca saja, bukan hanya semata-mata untuk bisa berhasil dengan capaian yang baik kalau kemudian diikutkan dalam assessment PISA begitu. Itu Mas Salim. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali, ini menarik sekali ya. Jadi sebenarnya kalau kebijakan nasional terkait dengan pendidikan itu sudah tepat, apapun alat ukurnya insya Allah akan menunjukkan hasil yang memuaskan, begitu Prof ya? Betul, itu poin saya. Baik. Terima kasih banyak Prof. Ali atas sharingnya pada hari ini. Kita insya Allah akan berjumpa kembali di episode-episode yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik tetap di Webcatalks Academy. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.